Selamat pagi, perkenalkan nama saya Patrisius Eduardus Ariturut, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 angkatan 2 Universitas Negeri Manado, NIM 23905032. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Borong. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 9 dengan materi upaya meningkatkan kualitas membaca dan mengintonasi notasi angka. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Oke, baik. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali kegiatan kita sebagai rasa syukur pada Tuhan. Kita awali dengan doa. Satu orang bikin doa. Teman-teman, mari kita berdiri. Teman-teman Bapak Guru, kami kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Amin. Baik, silakan dulu kembali. Ya, setelah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Ampunnya, tentunya kita juga tidak lupa untuk menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional sebagai rasa kebangsaan kita, rasa patriotisme kita terhadap negara. Oke. Ayo, satu orang pimpin kita yang baik. Garuda Pancasila, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk hari ini, teman-teman kamu ada yang tidak hadir? Ayo semua, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Betul? Ya. Oke. Terima kasih. Dan pada hari ini kamu dalam keadaan sehat semua, bisa hadir bersama di sekolah untuk mengikuti pelajaran kita. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, terdahulunya saya harus memberitahukan dulu, menginformasikan kira-kira materi apa yang akan kita bahas. Kali lalu kita telah membahas tentang vokal solo, vokal grup, dan apa? Mengaransemen lagu ya. Mengaransemen lagu kemarin itu di mana? Di bagian mengaransemen lagu. Di bagian kalau menyanyi solo ada aransemen lagu tidak? Tidak. Tidak ada ya? Iya. Berarti di vokal grup. Jangan lupa itu. Ya. Itu harus diingat. Di vokal grup kemarin ada tugas kita untuk mengaransemen lagu. Cara untuk mengaransemen itu apa? Langkah-langkahnya. Masih ingat? Menentukan melodi pokok, kemudian mencari harmoni, akor. Jangan lupa akor. Nah, yang kita mau bicara sekarang masih dalam bidang vokal grup, tetapi khusus tentang intonasi. Yang kita mau bicarakan sekarang masih dalam vokal grup,
tetapi kita berbicara khusus tentang intonasi. Baik, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang intonasi? Intonasi. Satu orang, acungkan tangan. Jangan rame-rame. Intonasi adalah kemampuan dalam memiliki nada dengan tepat. Kemampuan dalam memiliki nada dengan tepat. Itu intonasi. Oke. Jadi sasaran kita, kenapa hal ini saya angkat? Karena berangkat dari pengalaman kemarin kita membuat vokal group, aransemennya sudah bagus, tetapi saat menyanyikan ada sebagian anggota kelompok, sebagian orang dalam anggota kelompok itu masih kesulitan dalam membagi suara. Nah, kesulitan ini tidak lain adalah karena kelemahan dalam hal memiliki nada intonasi. Oke? Itu yang kita bahas sekarang berkaitan dengan intonasi. Ya. Yang berikut. Selain intonasi tadi kemampuan dalam memiliki nada. Yang berikut. Kalau interval nada, interval nada. Gantian, tadi yang laki-laki, coba yang perempuan. Interval nada adalah jarak antar nada yakni prime, second, terce, quart, quint, sext, septime, dan oktav. Baik. Sekedar perbaikan ya. Penyebutannya tidak apa-apa, ini hal yang baru untuk kamu, memang untuk belajar ya. Yang pertama, jarak septim. Betul? Ya. Betul. Ya. Nah, salah, bukan septim. Prim yang pertama. Yang pertama itu prim. Kedua, second. Dengar apa ya cara mengucapannya? Prim, second, terce, quart, kemudian quint, kemudian jangan sektet, itu dari sektet, kemudian septim, dan yang terakhir oktav. Oke, bisa diulang coba? Ya. Ada prim, second, terce, quart, quint, sext, septim, dan oktav. Oke, baik. Jadi itu ya, interval nada itu jarak antara nada. Ada yang berjarak satu. Yang berjarak satu yang mana? Yang tidak punya jarak. Kalau jarak satu do ke re. Yang sekon do ke do. Itu tidak ada jarak. Itu di prim. Jangan primnya lagi. Prim. Ya, supaya beda sedikit antara SMP 1 dengan sekolah lain. Mereka sebut primnya, kamu tidak. Prim. Siapa yang bilang gitu, Pak? Dia bilang prim, bukan prim. Demikian juga septim. Oke, baik. Kenapa butuh sekali kita belajar tentang ini? Septim. Septim lagi. Ini belajar tentang interval. Ya. Kalau mau bisa bernyanyi dengan baik, kalau mau berkata jujur, itu tidak terlepas dari ini sebenarnya. Baik itu vokal tunggal, vokal group, maupun paduan suara. Dasarnya ini menguasai jarak nada. Sehingga kita tidak keliru dalam memiliki nada, menyanyikannya. Bahwa kita dikasih kebebasan untuk melakukan yang namanya apa? Improvisasi. Kita bisa tambah cengkokan, tapi dia tetap berpatokan pada nada aslinya. Contohnya, contoh, misalnya nada apa? Nada sol. Lagu aslinya nada sol. Tapi kita mau tambah dia menjadi sola, atau solfa. Tapi kita start dari sini. Kalau kita mau membuat improvisasi, atau sola, atau sol, tetap
kembali ke ini dan asli. Jadi ada pijakan. Itu untuk vokal tunggal misalnya. Kalau di dalam vokal grup itu kemampuan intonasi membidik nada ini yaitu untuk apa? Saat membagi suara. Dari uji coba kita terdahulu vokal grup, ya seperti yang kamu saksikan, ada beberapa kelompok yang padahal tahu di sini dibagi suaranya, di bagian ini sudah dibagi suara, dan itu yang membuat kamu sendiri yang rancang. Oh, nanti sini dibagi suaranya, kelompok satu bunyikan ini, kelompok dua bunyikan ini, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak terlaksana, tidak dilaksanakan. Itu karena itu tadi kita cenderung apa? Terpengaruh dengan suara yang lain. Itu karena memang kita punya ada yang namanya solfes, kemampuan pendengaran. Itu solfes itu kemampuan pendengaran kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan suara kelompok lain yang ada di samping kita. Oke, itu tujuan pembelajaran tadi. Tujuan kita mempelajari intonasi ini, bernyanyi secara vokal grup, tapi khususnya dalam intonasi, itu ya tujuannya supaya kita dapat membidik nada dengan tepat. Ya, supaya kita bisa membidik nada dengan tepat, itu tujuannya. Ini tadi intonasi. Intonasi yang pasti itu. Intonasi adalah kemampuan dalam membidik nada dengan tepat dan akurat. Untuk menguasai intonasi ini, seorang penyanyi harus melatih solonisasi atau interval nada. Dimulai dengan latihan interval bertahap istilahnya. Ya, yang pertama itu interval nada ke nada yang sama. Contohnya nada do ke do, yang kita sebut dengan apa tadi? Prim. Do ke do. Kemudian yang kedua, second interval nada dengan jarak satu, baik nada ke atas atau nada di bawahnya. Contohnya do ke re atau nada re ke do. Yang berikut terce, interval nada dari nada ke satu ke nada ketiga di atas atau di bawahnya. Contoh nada do ke mi atau nada mi ke do. Bisa deh? Coba. Nada mi ke do atau do ke mi. Yang berikut kuat, interval nada dari nada satu ke nada keempat di atas atau di bawahnya. Bisa lihat? Nona, jangan sampai tertutup. Oke? Contoh, saya salah diri. Contoh, apa contohnya? Nada do ke fa atau nada fa ke do. Oke? Kemudian yang berikut, queen. Interval nada dari nada satu ke nada kelima di atasnya.
atau di bawahnya. Contoh, nada do ke sol atau nada sol ke do. Yang berikut, belum. Yang berikut, sektet. Yang berikut, interval nada dari nada ke-1 ke nada ke-6 di atas atau di bawahnya. Contoh, nada do ke la atau nada la ke do. Yang berikut, septim. Interval nada dari nada 1 ke nada ke-7 di atas atau di bawahnya. Contoh, nada do ke si atau nada si ke do. Yang berikut, oktav. Interval nada dari nada 1 ke nada ke-8 di atas atau di bawahnya. Contoh, do natural ke do tinggi atau do tinggi ke do natural. Saya ambil contoh karena ini kita ambil nada dasarnya saja. Kalau seandainya, kalau yang prim dan sekon saya kira sudah tidak bermasalah ya. Ya. Kalau prim dan sekon saya yakin sudah tidak bermasalah. Karena dari nada yang sama ya. Contohnya, do ke do, re ke re, kemudian mi ke mi, fa ke fa, dan seterusnya. Kemudian yang berikut, yang sekon. Yang sekon yang berjarak 1, do ke re, kemudian re ke mi ke fa, sol, la, si, do oktav. Jangan lupa, ada titik di atas. Ini yang natural. Ini yang oktav. Satu nada lebih tinggi di atas. Baik, selanjutnya nanti kamu yang buat ya. Ini kan baru. Ya, yang ini kamu buat turunnya nanti. Naik sampai ke si, sampai do oktav. Ya, tahu maksudnya? Sampai do oktav, kemudian naik dan turun. Ini kan naik do re mi fa sol dan seterusnya. Kemudian turun do si. Demikian juga ini. Bisa ya? Yang berikut yang tes. Do ke mi. Ya. Do mi. Kemudian re ke fa. Dan seterusnya. Kamu lanjutkan. Kerja. Baik. Ada kesulitan sampai sini untuk melanjutkan ini. Ini yang prim. Kemudian sekon. Yang berikut terts. Quartet. Kan ada kamu di dalam menyanyi vokal tunggal itu sendiri ada yang namanya itu, ada solo, ada duet, ada trio, kemudian ada apa? Quartet. Yang satu ada kuat, terus ada kalau kuat dari nada do ke fa. Kalau do nya ke fa berarti re nya kemana? Ke sol. Betul? Re ke la. Ya kan? Sol. Re nya ke sol, oke. Sol. Kan sudah tahu ya? Naik dan turun. Kemudian yang berikut Queen. Ini dari quintet. Queen. Kelima. Nada kelima. Dan seterusnya ya. Bisa ini? Ya. Itu berkaitan dengan apa tadi? Dengan intonasi. Nah, saya sempat singgung di depan tadi mengenai apa? Mengenai pendengaran solfeggio. Jadi tidak hanya untuk membentuk intonasi yang baik itu dibutuhkan pendengaran yang baik.
Kamu semua sehat atau telinga? Sehat. Betul. Indro, sehat telinganya? Sehat, Pak. Siapa kita? Saya spesial, saya cerdas, saya istimewa. Betul. Sebagai anak istimewa, bagaimana? Harus cerdas, Pak. Membuktikan yang terbaik. Nah, Membuktikan yang terbaik. Membuktikan yang terbaik. membuktikan yang terbaik. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Istimewa. Iya, Pak. Hah? Ya, bersama-sama. Menjadi yang istimewa itu berarti menjadi apa? Diutusnya dalam lembaga pendidikan. Menjadi teladan bagi Yang lain. yang lain. Tidak dituntut yang lain, jadi teladan bagi yang lain. Dan itu untuk semua apa? Siswa. Untuk semua Siswa. aspek, Semua yang asli. semua aspek yang ada di dalam lingkungan pendidikan. Mulai dari Guru. Kepala sekolah. mulai dari kedisiplinan. Ini kan ngomong tentang kamu tadi toh. Ngomong tentang saya anak yang istimewa tadi kan? Ya, Pak. Saya spesial borong, saya cerdas, saya istimewa. Bukan kamu, bukan dia, saya. Itu kan? Ya, jadi maksudnya itu. Mulai dari kedisiplinan, apalagi tertib, tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan saya yakin kamu semuanya anak-anak yang ya, tidak ada yang tidak istimewa toh? Yang membuat tidak istimewa itu siapa? Diri sendiri. Jadi begitu kita sudah memproklamirkan diri saya anak yang istimewa, maka dia punya tanggung jawab runutan itu. Setelah kita memproklamirkan diri sebagai anak yang istimewa, maka itu tadi harus mengikuti segala aturan yang ada dalam Sekolah. minimal kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Mulai dari diri sendiri, jangan dulu urusan orang lain. Jangan lupa itu. Kalau itu saya diri sendiri jadi diatur. Mulai dari diri sendiri. Atur diri sendiri. Oke, baik. Ya, kita kembali ke materi kita. Ya, pendengaran cukup penting. Bukan cukup lagi, mutlak. Sangat penting. Dan itu bisa dilatih itu sebenarnya. Hanya untuk kali ini saya tidak bahaskan itu karena luas juga dia. Untuk melatih solfes itu guru membunyikan nada di alat musik dan kamu menentukan itu nada apa yang dibunyikan. Seperti itu. Itu untuk melatih solfes. Tapi cukup saja pendengaran yang baik supaya bisa membuat nada yang baik. Kalau sesungguhnya di solfes itu ya seperti itu dia. Nanti saya bunyikan di sini, ini doanya di sini. Jangan contoh dari garis besar. Solfes itu seperti ini. Saya membunyikan do-nya. Do itu ada ini bunyi do-nya. Kemudian saya membunyikan nada lanjutan dan kamu harus bisa menebak nada apa yang saya bunyikan. Yang mungkin ini hal baru juga bagi kamu ya. Solfeggio. Itu ada ada pelajarannya. Baik, ini do-nya ini. Ini ada do-nya. Sekarang saya bunyikan nada. Kamu tebak nada apa yang saya bunyikan. Ini do-nya. Saya bunyikan ini. Nota apa yang saya bunyikan? Ini do-nya. Do. Sekarang dengar yang saya bunyikan. Ini do-nya. Ini. Mi, fa, sol. Satu orang. Acungkan tangan. Itu melatih solfes, melatih pendengaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini nada do-nya. Oke? Nah, dengar sekarang nada yang saya bunyikan. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol, fa. Mi, fa, sol, fa. Ini.
mi, fa, sol, fa. Ini donya. Do. Oke? Mau sekali lagi? Oke. Ini donya. Oke? Sudah? Sorry. Terlalu panjang? Oke? Ini doanya. Ya, daripada kita menjelaskan secara verbal saja, akan kesulitan nanti dan solfege. Ini contohnya ini. Saya bunyikan nada doanya. Dan kamu menebak. Ini untuk melatih pendengaran. Sekalian pendengaran dan juga mengintonasi tadi. Ini nada doanya. Oke? Sekarang saya bunyikan nada. Sorry. Coba. Do, si, la, sol, la. Masih ada? Tidak usah semua, ya kamu ingat saja ini. Terakhirlah, oke? Ini. Iya. Do, si, menghitung hari. Itu lagunya. Tahu lagu menghitung hari itu? Detik demi detik. Nah, ya. Jadi dia tidak terlepas dari itu untuk melatih apa? Pendengaran. Pendengaran atau solfegio. Kemudian ya hal yang tidak kalah pentingnya harga dan nilai not, nilai not. Terkadang kita bingung menyanyikan apa? Ya, menyanyikan lagu yang ada not karena itu. Kalau yang berdiri sendiri itu bagaimana cara bacanya? Yang ada titik dan ada garis seperti ini. Ini mau baca bagaimana caranya? Kita lanjut. Terkadang kita bingung menyanyikan. Begitu kita dihadapkan dengan partitur atau teks lagu, kita bingung ini cara nyanyinya bagaimana. Ada yang berdiri sendiri, not angka yang berdiri sendiri. Dalam satu birama mendapat satu ketukan. Bisa ya? Ya, contohnya macam ini. Ini 1, 2, 3, 4 berdiri sendiri. Kemudian ada yang berada di bawah satu garis. Berarti dua not dinyanyikan dalam satu ketuk. Ini. Ya. Do do re re do do re re. Seperti ini. Ya, ini. Do do re re do do re re. Kemudian yang berada di bawah apa nih? Dua garis dalam satu birama. Seperempat. Satu garis. Ya. Ini cara membacanya lain lagi. Do do re do 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 re do. Kalau mau ulang lagi teman do do. Seperti itu. Dari awal dulu ya, dari pertama ini. Do re do re. Yang kedua. Do do re re do do re re. Yang berikut. Do do re do 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 re do. Nah, seperti itu. Itu yang ada titik dan ada garisnya. Ada lagi yang ada dua garis do re mi fa sol. Macam di apa? Lagu-lagu apa nih? Lagu di serai. Di fa sol ini. Do re mi fa sol. Beda lagi ini tadi. Do do re do do
Iya, seperti itu. Hingga kenapa lucu? Kita ada panas nih. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Tidak ada pertanyaan? Musik vokal, oke? Karena ada musik vokal dan ada musik instrumen. Kalau vokal itu berurusan dengan suara manusia dan instrumen itu alat musik. Alat musik juga ya itu. Sama juga, yang dibunyikan di dalam kan notasi juga. Hanya bedanya yang vokal kita bunyikan dengan mulut, suara, sedangkan yang instrumen menggunakan alat musik. Oke, baik. Ya, tugas selanjutnya adalah saya membagi kamu dalam kelompok, dalam kelompok 77 orang ya. Oke, 77 orang. Silakan ambil posisi 77 orang. Ini nona yang satu di sini. Ya. Kamu sini. Anak-anak isi belakang. Ayo silakan. Silakan menulis. Oke, baik. Setelah kamu mengerjakan tadi urutan interval nada, nanti kamu sepakat dalam kelompok untuk latihannya kapan. Sepakat bersama. Kemudian minggu depan atau pertemuan kali berikut kita akan mempraktek. Kita praktek, kita uji coba itu interval nada yang kamu sudah buat. Oke? Siap? Siapa kita? Saya Seorang, saya cerdas, saya istimewa. Oke, siapa? Ingat baik konsekuen dari istimewa tadi itu? Mesti ingat ya. Oke, baik. Pertemuan kita untuk sore ini cukup sekian. Saya minta satu orang untuk pimpin doa untuk Teman-teman Bapak Guru, mari kita mengambil singkat kata sebelum berdoa. Izinkanlah saya memberi saya Katolik dalam kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ya, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kali lalu, yaitu mengintonasi. Tetapi sebelumnya kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang pimpin doa. Puji kita sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Ya, kita berdoa. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa cinta kita dalam negara. Halo, halo Bandung. Mulai. Halo Bandung. Baik, silakan duduk kembali. Sudah. Ya, bagaimana dengan tugas? Yang saya berikan ke lalu? Sudah. selesai Pak. Setiap kelompok sudah? Sudah Pak. Oke. Ini kerjanya masing-masing atau kerja bersama nih? Sama-sama. Ada yang tidak aktif di kelompok? Aktif Pak. Oh ya. Sebelumnya hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua Pak. Hadir semua? Ya Pak.
Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya akan memberi pertanyaan. Apa perbedaan antara prim, sekon, terts, kuart, quint, sek, septim, dan oktav? Ya, katanya kamu senang dengan pelajaran ini, mengintonasi. Prim berjarak 1, sekon berjarak 2, terts berjarak 3. Oke. Kemarin kamu dikasih tugas untuk mengerjakan interval. Iya, Pak. Ya, baik. Sudah dibuat itu? Sudah, Pak. Sudah dilatih bersama? Sudah, Pak. Ya, baik. Tapi sebelum kamu akan uji coba lagi, kita latihan bersama lagi bersama kelompok. Kemudian nanti masing-masing. Sekarang turun. Oke. Do, mi, re, fa. Butuh bantuan alat musik. Siap ya? Atau kamu dengar suara saya? Do, mi, re. Siap ya? Kelompok 1 dulu. Kelompok 2 tugasnya mencermati mereka. Do, mi, 1, 2, 1, 2. Oke, kita mulai ya. Do, mi, 1, 2, 1, 2, 3. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do. Turun. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi. Minimal kamu sudah punya bekal. Itu dalam hal mengintonasi. Kamu sudah bisa bidik nada. Ya. Nanti tinggal belajar lagi harga dan nilai not. Ya. Ya, pertemuan kali berikut mungkin kita kupas tuntas tentang itu lagi. Kalau yang berdiri sendiri cara nyanyinya bagaimana, kalau yang ada satu garis cara nyanyinya bagaimana, kalau ada titik dan ada 2 garis cara membunyikannya bagaimana. Oke, baik. Anak-anak sekalian, saya kira pertemuan kali ini kita sekian dulu. Terima kasih. Kamu sudah mengikutinya dengan baik, meskipun masih ada kekurangan. Itulah namanya proses belajar ya. Untuk bisa sempurna tidak ada jalan lain selain belajar terus menerus. Ya, belajar dalam konteks latihan seperti ini harus dilatih terus menerus. Oke, baik, pertemuan untuk sore hari ini, untuk siang hari ini cukup sekian dulu. Bisa sempurna tidak ada jalan lain selain belajar terus menerus. Ya, belajar dalam konteks latihan seperti ini harus dilatih terus menerus. Oke, baik, pertemuan untuk sore hari ini, untuk siang hari ini cukup sekian dulu. Sekarang kita akhiri dengan doa. Satu orang berdoa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati di berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah membimbing, menuntun dan menjaga kami selama kegiatan kami berlangsung. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga kami dari sekolah sehingga boleh tiba di rumah kami dengan aman. Nama kami puji, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima